Bu Retno, emang dari dulu Anda punya cita-cita jadi diplomat? Pekerjaan orang tua dulu? Swasta. Wira swasta, iya wira swasta. Dan apa namanya, mungkin karena saya anak pertama ya, jadi seluruh kemampuan ekonomi dikerahkan untuk ibu? Enggak, beban. Dalam arti malah beban. Ibu saya bercerita dengan semua masalahnya dengan saya. Jadi makanya saya itu kalau melihat seperti yang kita urus mengenai TKI dan sebagainya, tadi saya bilang I was there. Dan sampai sekarang Mas Andi, saya memutuskan untuk setiap minggu saya pergi ke pasar basah loh, bukan supermarket atau apa. Pasar tradisional. Pasar tradisional. Untuk apa? Untuk mengingatkan saya, ibu saya itu selalu bilang eling yo mbak. Eling itu termasuk eling kamu itu dari mana. Kita itu cepat lupa Mas Andi. Apalagi kalau udah dikasih power ya. Wow, jadi menteri luar negeri itu gagahnya kayak apa toh? Gagah gitu kan. Tapi ibu saya selalu bilang, eling mbak, kamu datang dari mana? Jadi saya ke pasar, saya bicara dengan mereka. Aku tahu persis harga itu aku tahu persis. Saya bicara dengan yang suka ngebawain ini dan sebagainya. Nggih, saya tahu mereka punya anak berapa dan sebagainya. Saya bersahabat dengan tukang sayur. Saya berusaha untuk terus bersama dengan mereka. Agar saya tidak pernah lupa bahwa yang saya sedang nikmati ini sementara melalui proses yang panjang dan saya tidak boleh lupa kepada mereka. Itu by intention. Dan dulu saya sebelum Merapi kemudian meletus bertubi-tubi, saya setiap tahun naik gunung dengan suami saya. Begitu naik gunung kita ke desa-desa dan kalau kita ke Jogja, kita ke Malioboro, kita duduk di emperan, kita duduk dengan bapak-bapak penarik becak. Ngomong ngalor ngidul nggak keruan. Itu saya Mas. Saya karena dari begitu kerasnya ya, mungkin lebih tepat itu hidup saya keras ya. Itu di satu titik saya berjanji kepada diri saya sendiri bahwa saya harus memutus rantai itu. Saya harus putus rantai itu. Dan akhirnya kerja keras saya itu memang rada ekstrim memang. Karena kalau tidak, saya nggak mungkin menjadi siapa-siapa. Contohnya, waktu SMA. Waktu SMA itu saya sudah, saya pengen jadi diplomat. Jadi diplomat di Semarang, kan saya tinggal di Semarang. Di Semarang adanya Universitas Diponegoro. Dia nggak punya jurusan hubungan internasional. Maka saya, dan itu berat sekali buat ibu saya, ngekosin anaknya di Jogja. Karena ngekosin itu berarti kan harus bayar kos-kosan, harus bayar biaya mahal. Kalau biaya sekolah kan juga kalau di Semarang biaya sekolah. Jadi ada ongkos ekstra. Jadi saya sudah tahu bahwa saya ingin jadi apa. Dan pada saat saya diterima di UGM, jurusan hubungan internasional, pola saya itu disiplin kepada diri saya sendiri itu lebih disiplin dari disiplin yang saya inginkan dari orang lain. Aku sombong dikit ya. Saya waktu itu adalah wisudawan tercepat di UGM pada saat itu. Karena itu gila aja. Saya pikir aku kalau suruh ngulangi kayaknya nggak kuat juga ya. Ritmenya itu kuliah, pulang ke kos-kosan, jam 9. Itu waktu itu TV-nya cuma TVRI toh. Dunia dalam berita, nonton TVRI. TVRI udah tidur. Tidur jam 2 saya bangun. Bangun tahajud. Setelah tahajud dari jam 2 itu saya tidak tidur sampai subuhan. Subuh, begitu setelah subuh kemudian persiapan sekolah. Dan Senin Kemis saya puasa. Hidup saya penuh dengan puasa. Itu Anda lakukan dengan kesadaran bahwa Anda ingin meringankan beban orang tua. Artinya kalau Anda nggak disiplin, Anda bisa tambah 1 tahun, itu artinya menambah beban keluarga. Jadi
Iya, Itu faktor jadi utama. karena dan 3 tahun 10 bulan pun itu di korting 1 tahun karena waktu itu Kemlu kebetulan melakukan ijon rekrutmen langsung kepada universitas-universitas, ada 10 universitas yang waktu itu mahasiswanya direkrut oleh Kemlu. Jadi setahun terakhir saya di UGM, saya itu udah dikasih beasiswa oleh Kemlu. Jadi ibu saya itu ngirim saya waktu itu sebulan 50.000. 50.000 itu 25.000 untuk bayar kos, 25.000 untuk hidup. Tapi karena terus kemudian saya dapat beasiswa, waktu itu beasiswa yang tertinggi itu 25.000. Jadi saya sudah punya beasiswa 25.000, terus saya diijon oleh Kemlu. Saya dikasih beasiswa oleh Kemlu 75.000. Jadi saya punya duit dari beasiswa itu 25 tambah 75, 100.000. Itu rasanya saya tuh jadi orang kaya banget. Opo-opo iso tuku. Terus saya bicara sama ibu saya, udah Bu, aku ndak usah dikirim. Karena 50, aku suge 100.000. 100.000. Jadi ya alhamdulillah lah, syukur. Tunggu, belum menjawab pertanyaan. Kenapa jadi diplomat? Kenapa Ya? nggak jadi pengusaha, kan cepat kaya? Enggak, kan Itu karena cara berpikir kita anak-anak. kan ya karena pas-pasan itu nggak pernah pergi dunia dalam berita, diplomat, pakai jas Mas, naik pesawat. Ush, Itu kan impian orang-orang susah ini ya. bener Mas. Jadi kita ngelihat, waduh nganggo jas, nganggo dasi, Numpak motor mabur. Numpak motor mabur. Jadi saya bilang, aku bisa nggak ya jadi seperti itu ya? Aku bisa nggak ya jadi seperti. Tapi aku kejar. Tapi Bu Retno ini mendegradasi semua apa yang Anda lakukan tadi kan heroik. Ternyata dulu gara-gara pengen numpak motor mabur gratis lah. Sedih aku Jane. Kasian ya. Tapi itu yang terjadi dalam hidup Anda ya. Alasan benernya sebenarnya agak mirip sama Ibu Menlu kita juga. Saya juga lahir dari keluarga yang tidak kaya, tidak pernah naik pesawat juga, tidak pernah keluar negeri. Jadi saya juga mau berusaha untuk mewujudkan itu juga. Diplomat kita tuh wong deso kabeh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.